Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mendiskusikan proposal tesis dengan judul Epistemologi Metode Penafsiran Al-Quran, Studi Komparatif Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhairi dan Tafsir Al-Misbah karya Al-Sayyidiyah. Tentu ini akan diajukan untuk ujian proposal tingkat magister ataupun kita kenal dengan tesis. Pasti ada perbedaan dengan proposal skripsi ataupun proposal disertasi. Walaupun memang sebenarnya ketika kita mampu untuk meningkatkan diri, proposal tesis bisa terasa seperti proposal disertasi. Begitu pula sebaliknya. Nah, pertanyaannya apa yang harus dipersiapkan ketika hendak mempresentasikan proposal tesis ini kepada penguji. Biasanya penguji itu akan menanyakan yang pertama berkaitan dengan topik atau judul yang kita angkat. Berarti akan menanyakan latar belakang masalah. Latar belakang masalah dan kenapa memilih dua tafsir tersebut dan apa permasalahannya sehingga diangkat judul ini. Kalau di beberapa perguruan tinggi, khususnya misalnya di Syarif Hidayatullah Jakarta, salah satu yang akan ditekankan itu adalah resultnya, hasilnya. Jadi latar belakangnya tidak terlalu fokus dalam artian, tetapi result hasil yang didapatkan itu apa? Apakah ada dampak atau tidak? Nah, kalau kita lihat dari judul yang diangkat, Epistemologi Metode Penafsiran Al-Quran. Secara nampak, ini menanyakan berkaitan bagaimana epistemologi dari dua tafsir tersebut. Antara tafsir Al-Munir, karya Wahbah Zuhairi, dan tafsir Al-Misbah, karya M. Quraisihab. Pertanyaannya, kenapa harus dicari epistemologinya? Makanya nanti ketika ingin menyajikan, saya lewat dulu yang offline-nya. Kita lihat berkaitan dengan epistemnya apa atau alasannya. Nah, kita lihat coba perbedaan sebuah penafsiran Al-Quran pasti akan selalu ada. Nah, tandai perbedaan sebuah penafsiran Al-Quran pasti akan selalu ada. Adanya seorang mufassir dari setiap generasi dan zaman tergantung kapan dan di mana karya tafsir ditulis. Nah, ini kan menyatakan bahwa bahwa produk karya tafsir itu tiap generasi pasti memiliki perbedaan karena perbedaan waktu, perbedaan metodologi, perbedaan cara pandang dan kondisi yang dihadapi. Sehingga pasti pendekatannya itu akan menunjukkan perbedaan. Nah, dengan demikian, ini bertentangan atau inkonsisten, ragam, lebih tidak konsisten, sudah banyak ini penafsiran ayat Al-Quran. Zaman Nabi, oke. Kita coba lihat kembali dalam proses ini. Untuk dapat mengikuti Al-Quran terdapat dua syarat utama. Yang pertama, mereka harus mengetahui, meyakini bahwa ayat Al-Quran memang benar berasal darinya. Yang kedua, mereka harus menetapkan makna teks. Oke, kita cek lagi. Nah, karena di sini ada epistemologi Islam. Teks Al-Quran dapat dijelaskan, dipahami, dan ditafsirkan secara ilmiah. Namun, hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang persiapan metodologis dan epistemologis untuk dapat menafsirkan Al-Quran. Penulis dari tesis ini ingin mengangkat bahwa terdapat kekhawatiran tentang persyaratan metodologis dan epistemologis untuk dapat menafsirkan Al-Quran. Persoalan epistemologi dia ungkapkan menurut Abdul Mustaqim tidak hanya masalah dan pokok kajian dalam filsafat saja,
Tapi ada problem yang mempengaruhi semua cabang ilmu Islam, termasuk dalam kajian tafsir. Lalu dijelaskan bahwa menerangkan bahwasanya ilmu pengetahuan dapat diperoleh melalui 3 elemen, yaitu akal atau rasionalisme, indra, dan intuisionisme. Ya, ini menjelaskan tentang epistemologi Islam itu ada 3. Ada bayani, ada burhani, ada irfani. Kita lihat apa kaitannya dengan tafsir. Nah, ini dijelaskan contohnya bahwa epistemologi bayani meliputi perhatian pada lafaz makna, usul furu. Oke. Lalu irfani ini dijelaskan burhani. Ketiga epistemologi tersebut dapat dibandingkan. Nah, ini ingin menunjukkan bahwa epistemologi dalam Islam itu memiliki keterkaitan dalam epistemologi tafsir. Ini perlu dijelaskan. Takutnya penguji itu menggunakan cara pandang epistemologi pemikiran Islamnya yang belum kita kaitkan dengan epistemologi tafsir. Sehingga ketika ditanya oleh penguji, apa maksud dari epistemologi ini dalam kajian tafsir? Poin pentingnya menjawab bahwa epistemologi tafsir mengikuti cara ataupun paradigma epistemologi pemikiran Islam, yakni bayani, burhani, dan irfani. Hal ini dapat dicontohkan, ya kan, dengan proses penafsiran seperti ini. Nah, dari hal itu, nah kita pemikir di sini kan dijelaskan fenomena di atas tertarik untuk menggali lebih dalam tentang epistemologi penafsiran Al-Quran, membandingkan kedua tokoh mufasir Wahbah Zuhaili dan M. Quraisy Shihab. Nah, ini kan, jadi ini nanti proses penjelasannya itu kita angkatnya dari epistemologi, lalu masuk kepada tafsirnya. Epistemologi tafsir itu seperti ini loh. Lalu kenapa memilih dua tokoh tersebut? Nah, ini dijelaskan sebenarnya. Seorang mufasir yang mana para penafsir mesti berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman utama, mereka juga melakukan ijtihad dengan menggunakan ro'i. Sebagai solusinya, mereka juga menghindari Israiliyat dan riwayat buruk yang dimiliki seorang mufasir kontemporer yang memiliki prinsip. Nah, sebagai ahli fikih, Quraisy Shihab yang banyak menafsirkan dan menulis tentang ayat-ayat ahkam. Ini menurut saya perlu adanya penjelasan lebih spesifik. Jika sekiranya ini belum ditampilkan, ketika ditanya alasan yang lebih konkretnya, perlu dipersiapkan berkaitan dengan argumen pemilihan kedua tokoh tafsir tersebut dalam konteks epistemologi. Ini yang perlu ada penegasan sebenarnya. Ini menjelaskan tentang tentang lahirnya. Oke, coba kita tunjukkan apakah ada. Nah, ini ingin dijelaskan berkaitan dengan, kita coba baca. Maka dari itu tentu peneliti ingin mengetahui lebih dalam bagaimana konsep serta langkah-langkah apa saja dari kedua mufasir tersebut secara epistemologinya dalam menafsirkan metode penafsiran Al-Quran dengan latar belakang yang berbeda. Quraisy Shihab yang pendidikan lulusan dari Timur Tengah menyesuaikan dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Begitu juga Wahbah Zuhaili yang pendidikan dari berbagai negara, lalu banyak hukum positif yang diambil dalam tafsir sebagai rujukan berbagai pihak. Jadi, yang hendak dilihat dari penulis ini adalah bagaimana bangunan penafsiran berkaitan dengan hukum-hukum di dalam Al-Quran.
khususnya yang tadi berkaitan dengan hukum positif. Hukum positif. Eh, Barangkali yang saya tangkap bahwa Al-Quran itu kebanyakan mufasir ataupun para fuqaha mereka menyetujui dalam artian konsep hukum Islam, itu kan konsep hukum Islam. Tetapi ada sebagian mufasir yang menerima hukum positif. Harusnya itu yang dibangun kerangka berpikirnya, hukum positif. Yang menerima hukum positif perlu diberikan contoh seperti apa mereka menerimanya. Kalau Pak Quraisy itu di beberapa karya menunjukkan memang dukungannya terhadap hukum positif yang ada di Indonesia. Dan menunjukkan dalam artian adanya kesesuaian di beberapa aspek hukum yang ada di Indonesia dengan nilai-nilai Qur'ani. Ini perlu disajikan. Dan pertanyaannya, wahbah apakah ada atau tidak penyajiannya? Sekiranya ada, ini sangat menarik. Jadi, bagaimana kerangka epistemologi yang dibangun ketika hukum di negaranya yang secara formal tidak mengikuti hukum Islam yang dibangun oleh para fuqaha. Tanya itu. Nah, ini bangunannya seperti apa? Itu saya kira alasan itu yang perlu ditunjukkan lebih. Nah, ada dua perumusan masalah. Bagaimana epistemologi, metode penafsiran Al-Quran, tafsir Al-Munir, dan Al-Misbah. Kedua, bagaimana persamaan dan perbedaan epistemologi penafsiran, tafsir Al-Munir, dan Al-Misbah. Nah, oke. Fokus meliputi beberapa aspek pembahasan epistemologi metode penafsiran Wahdah Zuhali. Oke, sebenarnya ini nggak terlalu ini. Oke, manfaat penelitian. Kajian terdahulu kita cek apakah perbedaannya. Nah, temuan-temuan dari hasil penelitian terhadap tafsir Al-Munir masih ada gap epistemologi metode penafsiran tafsir Al-Munir yang sangat penting untuk diteliti sebab epistemologi metode penafsiran Al-Quran sangat menentukan kualitas sebuah penafsiran. Oke lah, ini kesimpulan penelitian bahwa ada gap-nya yang perlu memang diteliti. Ini memang menurut saya ini ada perlu tambahan pernyataan berkaitan dengan gap seperti apa. Ini gap seperti apa? Misalnya di beberapa penelitian mereka hanya fokus membangun penafsiran dari kedua tokoh tersebut, namun tidak menunjukkan sisi aspek positif, hukum positif dalam penafsiran Al-Quran. Padahal ini penting karena bangunan hukum positif ini tidak lepas dari masyarakat Muslim dalam keyakinan mereka terhadap Al-Quran. Misalnya kan gitu. Kalau bentuk ini penelitian oke, library research, data sekunder oke, metode pengumpulan data, analis data, pendekatan deskriptif analitik adalah jenis penelitian yang melibatkan penelitian dan pengumpulan data, kemudian menganalisis data yang telah dikumpulkan dan disusun untuk menghasilkan data yang menyeluruh dan dapat dipahami penulis. Oke. Ini sistematikanya, saya kira yang ada beberapa catatan yang memang perlu diperdalam. Yang pertama adalah pemilihan dari karya tafsir tersebut, bangunan argumentasinya. Yang kedua adalah penempatan gap di penelitian terdahulu, posisi penulis di mana. Ini yang memang perlu ditambahkan beberapa paragraf. Saya itu sih. Nah, selanjutnya kita lihat dari apa namanya itu outline-nya. Kalau saya kira untuk outline itu sudah cukup dan ini tergantung nanti dari saran penguji berkaitan dengan metodologi dan arah penelitiannya kemana.
Kalau epistemologi metode penafsiran Al-Quran, sekilas tentang biografi Wahbah dan Quraisy Shihab, epistemologi tafsir Al-Munir Al-Misbah, Al-Misbah. Biasanya ini eh, ditambahkan satu bab lagi, biasanya itu berkaitan dengan dua rumusan masalah. Kan rumusan masalahnya itu, kita cek lagi ke rumusan masalah. Bagaimana epistemologi metode penafsiran Al-Quran, tafsir Al-Munir dan Al-Misbah, persamaan dan perbedaan. Jadi nanti di eh, di bab 5-nya sebenarnya persamaan dan perbedaan itu menjadi bab tersendiri. Misalnya karakteristik epistemologi tafsir Al-Munir dan Al-Misbah. Lalu A-nya persamaannya, B-nya perbedaan untuk kesimpulan dan rekomendasi. Itu saya kira berkaitan dengan review dari judul yang diangkat dan catatan saya untuk mempersiapkan nanti bidang ujian tesis ataupun proposal tesis setelah saya mereview, yang pertama adalah buatkan latar belakang dari pemilihan judul dan epistemologi yang dibangun. Yang kedua, penelitian pendahuluan atau tujuan dari penelitian Anda apa sebenarnya, atau tujuan dari penelitian Anda apa. Yang ketiga adalah metode penelitian. Metode penelitian yang dibangun seperti apa dengan pendekatan yang digunakan. Ini pendekatannya seperti apa yang digunakan. Nah, pendekatan ini menjadi penting dikuasai keterkaitannya dengan kerangka epistemologi Al-Quran yang seperti apa. Oh, saya hendak menggunakan metode Abid Al-Jabiri berkaitan dengan pemikiran Islamnya. Maka kita harus tahu konsepnya dan langkah-langkahnya seperti apa. Dan terkadang dosen penguji itu menanyakan hal-hal yang sederhana. Contoh misalnya, apa menurut Anda tentang epistemologi? Ini yang harus dikuasai jarang. Terkadang kita lupa terhadap hal-hal yang sepele. Apa yang dimaksud dengan metode? Apa yang dimaksud dengan penafsiran? Nah, hal-hal yang sepele itu terkadang ditanyakan. Jadi, ya persiapkanlah. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Sukses untuk ujian proposalnya dan mendapatkan nilai maksimal, serta dapat melanjutkan untuk tahap penelitian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.